Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Januar Firdaus dengan NIM 19510006. Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis uh, proses bisnis ya, untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah ini. Kali ini kami akan mereview dari jurnal PTIK dari Vilkom Brawijaya mengenai analisis dan perbaikan proses bisnis dengan menggunakan metode bisnis proses improvement pada PT Andini Cita Sejahtera yang ditulis oleh Prakoso Adi Bagaskara, Nanang Yudistiawan, dan Andi Reza Perdana Kusuma pada tahun 2019, yang ini muncul di volume 3 nomor 8 tahun 2019. Ini elektronik ISSN-nya adalah 2548964X. Baik, mari kita mulai presentasinya. Jadi ini ya, untuk judul penulis dan tahun terbit sudah saya sebutkan tadi. Sumber dan ISSN-nya juga sudah saya tampilkan. Ini screenshotnya. Di sini penulis tersebut menemukan bahwa ada kurang optimalnya proses bisnis yang sedang berjalan pada PT Andini Cita Sejahtera sebab banyak aktivitas yang dikerjakan masih secara manual. Terus tidak adanya arsip digital, backup cadangan pada berkas-berkas yang bersifat paper based. Kemudian tujuan dan solusinya adalah untuk memberikan rekomendasi pada proses bisnis existing atau yang ada saat ini dengan metode bisnis proses improvement untuk menghasilkan efisiensi khususnya pada proses bisnis penerimaan order jasa. Nah, ini adalah satu bagian yang bersifat dari manual akan dirubah menjadi sistem informasi. Metode penelitiannya itu dilakukan pengambilan data melalui cara metode studi dokumen atau literatur, terus pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Ada juga identifikasi proses bisnis, pemodelan proses bisnis, analisis, simulasi, dan evaluasi proses bisnis. Di dalamnya nanti menggunakan pemodelan BPMN yang pakai fishbone diagram, dan evaluasinya menggunakan metode bisnis proses improvement untuk menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis. Menggunakan metode penelitian kuantitatif pada simulasi proses bisnis untuk menghitung tingkat efisiensi yang diperoleh. Hasil penelitian rekomendasi pada proses bisnis berdasarkan evaluasi value added assessment yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu real value added, ada business value added-nya juga, dan no value added. Pada bagian perbaikan proses bisnis penerimaan order jasa yang dilakukan dengan menggunakan tool streamlining dari business process improvement, terdapat 6 aktivitas yang dilakukan streamlining, yaitu ada upgrading, standardization, bureaucracy elimination, dan automation. Ini berikut adalah gambar 2 metodologi penelitian, studi literatur, pengumpulan data, observasi dan wawancara, identifikasi proses bisnis, pemodelan proses bisnis saat ini, analisis dan evaluasi proses bisnis, pemodelan proses bisnis rekomendasi, terus dibuatkan simulasi proses bisnisnya, dan terakhir kesimpulan dan sarannya. Dari identifikasi proses bisnisnya ini yang utama yang akan kita lihat yaitu dari menerima order jasa. Ini yang nanti akan kita yang oleh penulis di dekomposisi. Sedangkan untuk pengadaan alat dan material, proses produksi dan proses penyelesaian order itu tidak dilaksanakan. Jadi ini identifikasinya dari menerima order jasa ini. Ada bagian ketika owner kapal membuat order sandblast dan pengecatan, terus kemudian ordernya diteruskan kepada PT Andini oleh pihak galangan. Ada kesepakatan penawaran harga awal dan ada pembuatan SPKS oleh pihak galangan. Ya, dibuatkanlah kemudian identifikasi proses bisnisnya dengan notasi BPMN, di mana bagian atasnya adalah pemilik kapal membuat order dan seterusnya.
di mana yang kemudian ada nanti di sini ada pihak galangan yang menerima dokumen order dan meneruskan nanti ke PT Andini bagian bawah nih. Bagian bawah ini yang PT Andini, yang mana aktornya ini ada manajemen produksi, ada manajer produksi, ada pegawai administrasi dan ada direktur. Nah, ini yang bagian ini yang dianalisa penuh karena untuk pihak galangan ini adalah pihak ketiga yang kita tidak bisa campur tangan ke dalamnya ya. Jadi ini gambar kelimanya. Ketika dianalisis didapatkan beberapa hasil dari fishbone diagramnya. Itu adalah dari sisi manusia. Itu ada keterbatasan SDM. Sedangkan dari metodenya itu pengolahan datanya masih dilakukan secara manual. Terus belum ada SOP yang mengenai penerimaan order. Dan ada keterbatasan teknologi dalam sistem penerimaan order yang mana selama ini itu hanya menggunakan WhatsApp dan email saja. Jadi dari tiga ini akhirnya dilakukanlah perbaikan. Perbaikannya mencatat informasi dan mengirimkannya dari jenisnya upgrading dan standarisasi, mengelola informasi penerimaan order. Nah, di sini berupa birokrasi elimination, membuat penawaran harga awal dibuat automation, mengetahui dan menyetujui penawaran harga melalui metode birokrasi elimination, membuat catatan estimasi volume dan repair list, ini upgrading, menerima dan memahami catatan estimasi volume dan repair list, ini birokrasi elimination. Ya, ini adalah hasil dari penelitian dari jurnal ini ya. Dari jurnal ini yang pertama. Terus kemudian ini yang kedua. Ini adalah gambar 7 yang rekomendasi proses bisnis penerimaan order jasa. Jadi sisi bagian atas tidak ada perubahan yang signifikan, sisi bagian tengah juga tidak ada. Di bagian bawah ini yang perbaikannya yang signifikan. Yang pertama adalah untuk masalah birokrasi, untuk direktur ini sudah ditiadakan posisinya di sini. Terus kemudian proses yang berikutnya ini bisa terlihat di sini ya. Untuk lebih jelasnya, yang sebelum. Jadi sebelumnya itu mencatat informasi, itu dari manajer dikirim ke pegawai administrasi, dikelola. Terus harus ada persetujuan, mengetahui dan menyetujui penawaran harga awal dari direktur. Kalau nggak setuju dikembalikan lagi ke pegawai administrasi dan berulang, baru kemudian kalau jika disetujui maka ini diarahkan pada galangan kapal, pihak galangan ya. Nah, pihak galangan yang di sini untuk menyetujui. Begitu juga nanti setelah disetujui oleh pihak galangan, dilanjutkan membuat SPKS yang kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan, dikelola oleh admin, melakukan update. Nah, di sini kurang lebihnya yang berbeda kedua adalah di bagian belakang ini. Ketika sebelumnya itu setelah menerima SPKS maka pihak pegawai administrasi itu membuat catatan estimasi dan diberikan kepada manajer. Nanti manajernya harus menerima catatan estimasi dan kemudian proses penerimaannya itu ditutup oleh manajer. Sedangkan pada rekomendasi yang baru itu penutupan dilakukan oleh oleh pegawai administrasi, bukan oleh manajer produksi lagi. Jadi setelah mendapatkan SPKS, karyawan itu langsung melakukan update informasi dan status pengerjaan order dan langsung ditutup. Dari posisi proses bisnis yang ada dan yang rekomendasi itu diadakan simulasi. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Ada minimum time-nya dapatnya berapa, maksimum time dapat berapa, average-nya dapatnya sekian, 3444. Untuk rekomendasinya turun menjadi 2900, berarti turunnya sekitar 541 atau efisiensinya sebesar 15,72%. Jadi ini hasil as is dan to be-nya untuk hasil simulasi time analisisnya. Kesimpulan dan sarannya maka ini seperti ini. Pada hasil identifikasi proses bisnis terdapat 4 proses utama, yaitu proses penerimaan order jasa, pengadaan alat dan material, proses produksi, dan penyelesaian order jasa.
Dekomposisi proses bisnis untuk mengetahui gambaran abstrak proses bisnis saat ini itu menggunakan nanti pemodelan BPMN. Evaluasi menggunakan value added assessment yang dibagi menjadi 3 yaitu real value added, business value added, dan no value added. Analisis permasalahan menggunakan root cause analysis atau RCA dan juga evaluasi aktivitas menggunakan value added assessment. Proses bisnis diperbaiki dengan menggunakan tool streamlining dari metode business process improvement yang menghasilkan tabel 1 dan gambar 7 untuk notasinya. Hasil perbaikan proses bisnis disimulasikan dan dibandingkan dengan proses bisnis saat ini. Dalam perhitungan diperoleh penurunan waktu sebesar 541 menit dan efisiensi waktu rata-rata sebesar 15,72. Walaupun demikian, efisiensi tidak naik secara signifikan karena adanya inefisiensi waktu proses persetujuan dan pembuatan SPKS dari pihak ketiga yaitu pihak galangan. Ini yang tidak bisa dicampur tangani oleh PT Anindi. Namun dapat disimpulkan bahwa dengan implementasi proses bisnis, rekomendasi dapat menurunkan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis penerimaan order jasa saat ini. Evaluasinya, penulisan sudah cukup baik walaupun memang kurang detail dalam menuliskan hasil evaluasi pada bagian mana yang menjadi real value added, mana yang business value added, dan mana yang no value added. Ada beberapa terjadi kesalahan penulisan, beberapa tipe standar saja, dan ada beberapa gambar diagram BPM yang kurang rapi. Yang ini mungkin sebetulnya bisa dirapikan. Contohnya yang termudah itu adalah ini untuk kayak database project ini. Itu kalau dibuat lurus kan lebih baik. Terus ini ada beberapa garis yang juga memang tidak rata. Ini juga untuk hasil dokumennya juga kurang pas, mungkin masalah kerapian aja. Selain itu tidak ada masalah lain. Terus komentar, kritik dan saran dari perkuliahan ini ya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.